Pertama memang nekat, berani itu harusnya nomor satu, karena kalau misalnya terus-terusan nggak berani, ngerasa minder sama yang lain, itu ya bakal stuck di titik yang sama gitu. Halo teman-teman, ini ada produk vegetable spring rolls, makanan sehat dari Pawon Benar Benih. Ini sayurannya asli organik dari kebun mereka sendiri. Di sini ada 3 variasi rasa. Yang pertama, jangan diambil dulu atuh, ini belum selesai. Aduh, pakai rebutan segala lagi. Ya, kehabisan saya. Pokoknya teman-teman langsung cek aja Instagramnya @pawonbenarbenih. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam buat seluruh teman-teman yang ada di seluruh Indonesia gitu ya. Balik lagi ke segmen Beban Hidup, berbagi bahasan seputar kehidupan. Nah, kali ini aku bakal ditemenin oleh salah satu narasumber yang keren juga pastinya, dan juga lagi menjalani berbagai macam proses kehidupan gitu ya. Di sini kita akan bahas tentang dunia teknik sipil, di mana gimana sih menjadi mahasiswa aktif gitu ya di dunia teknik sipil atau di jurusan teknik sipil selama berkuliah gitu. Nah, langsung aja kita kenalin, di sini ada Mbak Diah ST. Silakan Mbak Diah, hai. Halo Kak, selamat pagi. Pagi sih di Oke. sini. Jadi di sini aku bakal bacain dulu Mbak Diah ini tuh lagi sibuk apa gitu ya dari LinkedIn-nya gitu. Nah, Mbak Diah ini merupakan Bachelor of Civil Engineering dari Universitas Islam Indonesia. Nah, sekarang juga mungkin Mbak Diah ini lagi sibuk apa nih, Mbak? Oke, thank you Kintan. Sekarang sih kegiatannya masih ada asisten untuk 2 mata kuliah, tapi satunya udah selesai, jadi tinggal nyelesain untuk responsi aja. Habis itu aku juga baru-baru ini alhamdulillah keterima untuk Digistar Telkom, jadi mungkin aktivitas untuk 2 bulan ke depan fokus untuk di camp itu gitu. Kurang lebih kayak gitu sih. Oke, berarti dari profilnya aja nih Mbak Dia ini aktif ya selama kuliah, bahkan sampai lulus juga udah masih aktif nih dia. Oke, lanjut lagi. Kegiatan selama kuliah di teknik sipil tuh gimana Mbak? Karena kan biasanya identik kan anak sipil itu atau anak teknik ya, itu kan ngerjain tugas tuh dari pagi sampai malam, bahkan sampai pagi lagi gitu kan. Jadi mungkin banyak orang-orang tuh yang kayak, duh kayaknya nggak sempet deh berkegiatan. Nah, kalau dari Mbak Dia sendiri selama berkuliah di teknik sipil UII, gimana kegiatannya? Oke, mungkin aku ceritain lebih ke timeline-nya gitu aja ya. Jadi biar urut gitu, kayak gimana awal aku ngambil beberapa kegiatan. Kalau aku sendiri tuh, kita kan masuk 2017 ya Kintan ya. Kita angkatan 2017. Nah, selama 3 semester pertama itu aku jujur nggak ngapa-ngapain. Jadi cuman fokus di kuliah aja. Jadi cuman kuliah karena sempet sebenarnya daftar asisten semester 3, tapi gagal, nggak keterima, nggak lolos di wawancara dulu sama Pak Haris saya ingatku. Habis itu baru semester 4-nya mulai untuk asistensi, terus habis itu ngawalinnya itu mulai dari lomba sama kepanitiaan. Nah, kemudian baru di semester 6 itu nyoba untuk masuk ke Markom Fakultas. Jadi kurang lebih kayak gitu sih. Oke, itu selama berkegiatan itu ada kendalanya nggak Mbak? Kendalanya sebenarnya karena kegiatannya juga yang aku ikutin sebenarnya itu bukan dalam satu waktu banyak kegiatan gitu, enggak ya, ada timelinenya masing-masing. Jadi alhamdulillahnya bisa diatur sama kegiatan kuliahnya juga, tapi mungkin ya kendalanya ya tetap fisik itu harus bener-bener fit, jangan sampai drop gitu, karena itu bakal ngaruh juga ke kegiatan yang lain. Itu sih paling. Oke, nah tadi kan Mbak Dia sebutin bahwa Mbak Dia itu jadi asisten dosen kan. Nah, sharing dong pengalaman yang Mbak Dia dapetin gitu selama menjadi asisten dosen, mata kuliah apa yang Mbak Dia asisin gitu. Coba dong. Oke, untuk asisten itu waktu pertama kali banget ya. Pertama kali banget itu aku megang untuk mata kuliah ada hidro, terus habis itu rekayasa lalu lintas sama analisis struktur. Tapi mungkin kalau misalnya angkatan-angkatan yang 19 kayak gitu, mungkin yang pertama kali ketemu aku waktu aku pertama banget ngasis, itu mungkin kesannya kayak aku kaku kayak gitu, karena ya memang masih pertama banget, masih penyesuaian itu sih. Terus abis itu mulai dari situ nyoba ke mata kuliah Mektan juga ya, mulai dari semester berapa ya, 6 ke atas itu aku udah mulai slow lah untuk
asistennya udah mulai nikmatin alurnya kayak gitu. Alasan awal mulanya pengen jadi asdos tuh apa, Mbak? Apakah buat nanti, kayaknya ini berguna nih buat CV, atau pengen ngisi waktu luang aja, atau gimana? Alasannya sebenarnya lebih ke ngelatih public speaking, pengen lebih percaya diri juga buat ngobrol di depan umum, terus habis itu pengen banget memperdalam yang udah aku pelajarin. Jadi kan mungkin orang-orang pernah bilang kalau misalnya cara kita salah satunya untuk lebih memperdalam materi adalah mengajarkan ke orang lain. Jadi salah satu cara yang aku ambil itu ya kayak gitu. Jadi supaya nggak lupa materinya dan juga bisa melatih aku untuk lebih pede menyampaikan apa yang aku ketahui dan sharing ke banyak orang gitu. Oke. Kalau misalkan bagi teman-teman nih mungkin yang nonton pengen nih, aku tuh pengen nih ikut lomba gitu. Nah, Mbak Dia ada pengalaman ikut lomba nggak selama di teknik sipil? Pernah, untuk pengalaman aku lomba itu semester 3 kalau nggak salah, mulai semester 3, semester 4 lah sekitar itu. Tapi sayang banget belum ada yang tembus atau lolos sampai ke final waktu itu. Yang penting pengalamannya aja. Iya, pengalamannya aja. Cuman dulu tuh pernah tender jembatan sama beton, tapi tiga-tiganya nggak ada yang lulus karena nggak ada yang lolos, sorry. Karena waktu itu juga kan FC juga masih masih transisi juga waktu itu, jadi kekurangan belum terlalu dibimbing. Mungkin kalau misalnya Epsilon yang sekarang udah lebih dibimbing ya sama Mbak Masnya gitu, jadinya lebih terarah. Kalau misalnya aku dulu sih belum terlalu, jadinya masih agak kesulitan gitu. Supaya tahu lomba-lombanya kayak gimana aja sih, pengen ikutan coba-coba tuh. Ya mungkin teman-teman di rumah nih nggak tahu nih Mbak, Epsilon tuh apa sih Mbak di UI itu gitu. Boleh dijelasin nggak Mbak? Oke, Epsilon itu sebenarnya kayak suatu study group gitu. Jadi bentuk grup belajar, tapi yang memfokuskan pada lomba-lomba kayak gitu. Nah, buat Epsilon ini saya ingatku dibawain sama HMTS ya, salah satu divisi di HMTS, IPTEK kalau nggak salah, betul Kinan? Iya betul. Jadi untuk Epsilon ini adalah salah satu organisasi atau salah satu grup yang dibawahi oleh divisi IPTEK di HMTS. Jadi nanti untuk lomba-lomba, kemudian persiapan sampai dengan final itu biasanya diurus atau dibantu oleh Epsilon ini kayak gitu. Nah, anak-anak yang ikut lomba itu biasanya tergabung dalam Epsilon. Jadi otomatis bisa masuk ke Epsilon kayak gitu. Oke. Untuk membagi waktu dengan persiapan lomba dan dulu waktu ikut lomba, kemudian dengan Sorry Kintan, suaranya putus. Kan Mbak kan waktu itu sempat ikut lomba, ikut kegiatan di luar mata kuliah gitu kan. Itu gimana membagi waktunya selama ikut lomba itu? Untuk lomba ini kalau aku tetap prioritas yang utama kuliah. Jadi karena nomor satunya kuliah, jadi untuk kegiatan yang lain itu jadwalnya ngikutin kuliahnya. Jadi misal selesai kuliah ada jam kosong sorenya, misal ada lomba beton atau apa, kita langsung ke lab buat nguji atau mungkin bikin bahannya. Nah itu biasanya bisa sampai malam kalau misalnya udah kayak gitu. Apalagi kalau ngelembur buat proposal dan lain-lain, itu biasanya kita ngerjainnya jadi dari waktu sore sampai malam. Biasanya kayak gitu sih. Untungnya nggak tipes ya, alhamdulillahnya ya. Alhamdulillah nggak, cuman capek aja. Oke. Nah mungkin kalau kegiatan lain di luar di luar akademik gitu, ada nggak yang Mbak Dia ikutin? Misalkan kayak jadi kepanitiaan, ikut salah satu organisasi kampus gitu, atau ikut kepanitiaan bahkan di luar kampus gitu, ada nggak? Kalau kepanitiaan aku pernah, jadi ada dua sebenarnya. Yang pertama itu pesta UI, ospek universitas itu pernah 1 kali ikut. Terus habis itu pernah juga panitia untuk konser PSM, universitas sorry. Itu juga pernah. Sama kalau misalnya organisasi itu di Safiera Unisi, itu organisasi untuk tari tradisional yang tingkat universitas. Gitu. Kalau dari tingkat prodi atau jurusan gitu ada nggak? Kalau prodi terakhir cuma Piksi aja. Ya, Piksi. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, Piksi itu adalah orientasi tingkat prodi ya, gitu, tingkat program studi gitu. Nah, selama mengikuti kegiatan-kegiatan itu,
apa sih Mbak pengalaman yang paling unik atau pengalaman yang bikin, aduh dulu waktu ikut kepanitiaan tuh sulitnya tuh begini, membagi waktu begini. Ada nggak pengalaman-pengalaman unik yang bisa diceritain buat teman-teman? Oke, karena aku ikutnya itu beberapa kepanitiaan di tingkatnya universitas ya. Kan universitas ini bukan cuman dari fakultas saja, satu fakultas, tapi ada banyak fakultas, banyak jurusan, backgroundnya dari bermacam-macam, terus juga jadwalnya kan beda-beda. Jadi kadang kalau misalnya ketemu tuh terlalu apa ya, banyak banget orang gitu yang ada di situ. Jadi itu sih yang paling berkesan menurut aku. Jadi bisa kenal banyak banget orang dari berbagai background yang turut terlibat dalam acara tersebut kayak gitu. Kalau misalnya yang Safiera Unisi ini itu yang paling berkesan kalau misalnya persiapan untuk lomba, persiapan tampil itu bener-bener latihannya dari latihannya kan biasanya untuk anak-anak satu universitas itu jadwalnya beda-beda. Jadi latihannya mau nggak mau tuh kan mulainya malam, selesainya juga lebih malam lagi. Kadang weekend masih latihan kayak gitu. Nyiapin kostum dan lain-lain itu tak terlupakan sih pokoknya. Berarti sambil kuliah itu masih tetap bisa menyalurkan hobi ya Mbak? Bisa banget. Soalnya kalau misalnya cuman kuliah aja jujur agak penat ya. Mungkin kita sendiri juga ngerasain. Jadi butuh refreshing hobi itu. Ya walaupun jatuhnya kayak diseriusin karena mau nggak mau kan tampil sama ikut lomba. Tapi itu have fun banget kok. Have fun ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin takut nih nanti selama kuliah hobinya gitu tersingkirkan, enggak. Tetap ada jalan bagi yang mau ya untuk menyalurkan hobinya yang secara positif gitu. Oke. Mbak Dia ini kan berarti dari yang diceritain tadi itu kan berarti kan termasuk ya mahasiswa aktif. Sebenarnya apa yang memotivasi Mbak Dia untuk menjadi seorang yang aktif, untuk menjadi seorang yang mencoba sana, mencoba sini, ikut organisasi ini, ikut kepanitiaan ini dan lain-lain yang Mbak Dia lakukan selama kuliah? Itu sebenarnya apa motivasinya? Aku sendiri sebenarnya itu dari SMA udah ikut OSIS kayak gitu. Jadi untuk kegiatannya selain belajar itu selalu pengen ada kegiatan di samping cuman belajar aja. Sebenarnya kayak gitu. Tapi untuk kenapa coba banyak hal, kenapa ada kepanitiaan, kenapa ada asisten, ada yang organisasi juga, itu karena aku sendiri sebenarnya itu nyari kenyamanan. Jadi aku nyamannya di mana, makanya itu di awal-awal aku nyoba di kepanitiaan. Oke, di kepanitiaan sistemnya kayak gini. Mungkin ada ketika waktu aku ada di kepanitiaan itu yang bikin agak kurang nyaman, jadinya nggak aku lanjutin. Di organisasi pun seperti itu. Jadi pada akhirnya ya tinggal tersisa kayak asisten ataupun yang markom aja, itu karena aku merasa nyaman di situ. Jadi itu sih Kintan. Oke, berarti karena merasa nyaman dan pengen tahu ya kita sebenarnya in-nya di mana gitu. Betul. Oke. Selama dapat pengalaman-pengalaman itu, manfaat apa yang Mbak Dia rasakan ketika jadi fresh graduate nih? Yang pertama pasti alhamdulillah CV ada isinya. Oh iya. Betul banget kan. Alhamdulillah CV jadi ada isinya. Terus habis itu kenalan itu jadi banyak karena aku juga ikut beberapa kegiatan di universitas, jadinya kenalan di berbagai jurusan itu lebih banyak. Jadi misal ada loker, info loker, atau mungkin ada satu kerjaan kayak gitu yang ada project atau apa, itu biasanya tetap ada yang menghubungi aku buat minta bantuan kayak gitu. Itu sih. Berarti relasi itu jadi dapat banget ya sama CV ya. Otomatis ya kita butuh CV ya sebagai fresh graduate untuk daftar kerjaan ya, daripada kosong aja gitu. Kemudian mungkin bagi teman-teman nih masih ada yang minder gitu untuk jadi mahasiswa aktif. Kalau dari Mbak Dia ada nggak tips ataupun saran nih buat teman-teman yang pengen jadi mahasiswa aktif tapi dia masih belum berani untuk mencoba jadi mahasiswa aktif? Untuk tipsnya kalau dari aku itu teman-teman harus pertama memang nekat, berani. Itu harusnya nomor satu, karena kalau misalnya terus-terusan nggak berani, ngerasa minder sama yang lain, itu ya bakal stuck di titik yang sama gitu. Jadi yang pertama itu harus berani untuk ngambil langkah. Walaupun mungkin ngerasa bahwa dirinya itu masih kurang, ya udah coba aja, tekatin aja. Kalau misalnya memang
di tempat itu nanti butuh kamu atau mungkin kamu punya kualifikasi yang bagus, ya kamu juga pasti bakal diterima di situ. Nanti juga teman-teman yang sesama atau seangkatan itu juga mungkin kalian ngelihatnya mereka keren-keren banget, padahal juga nggak sebegitunya gitu, biasa aja kayak kita juga. Iya, lagi berproses juga, masih sama-sama belajar. Jadi karena mungkin itu terpengaruh sama ekspektasi kita terhadap orang lain ya, jadinya ya kita harus bener-bener nekat sih buat maju. Sama satu lagi itu komitmen kalau aku. Jadi ketika udah berkomitmen terhadap satu keputusan ataupun organisasi atau kepanitiaan, ya usahakan untuk selesaikan tanggung jawab itu sampai dengan selesai. Mungkin kalau misalnya kamu udah masuk ngerasa nggak nyaman, tetap diselesain dulu. Tetap diselesain sampai dengan tanggung jawabnya selesai, nanti kemudian baru kita move ke yang lainnya. Kayak gitu sih pesan aku mungkin. Ya, dan mungkin aku juga mau nambahin, mungkin kita harus tahu prioritas juga ya, gitu. Jangan mentang-mentang mau jadi mahasiswa aktif, kuliahnya terbengkalai, gitu. Jadi harus tahu prioritas, gitu. Kan banyak kan Mbak ya, kejadian-kejadian kayak gitu, aktif di organisasi, tapi kuliahnya malah terbengkalai, gitu. Oke, nah Mbak Diah, ini kan kita tadi udah bahas-bahas gitu ya. Dari Mbak Diah sendiri, harapan Mbak Diah buat yang nonton ataupun buat yang ngedengerin percakapan kita pada pagi hari ini gitu ya, mungkin mereka dengerinnya malam atau siang atau lagi overthinking gitu sambil dengerin obrolan kita gitu. Nah, apa sih harapan dan pesan kepada pendengar juga, dan mungkin ada yang pengen disampaikan gitu dari Mbak Diah, silakan Mbak. Kalau tentang mahasiswa aktif dan lain-lain, aku pikir teman-teman udah banyak dapat gambaran ya dari senior-senior kita. Entah itu mulainya dari kepanitiaan, ada yang suka banget sama organisasi, ada yang dia cuman asisten aja, atau mungkin dia cuman yang ikut-ikut lomba kayak gitu. Itu banyak banget pilihan yang bisa kalian coba, bisa kalian pilih. Jadi sebisa mungkin untuk mencari kegiatan di samping cuman kuliah aja. Jadi itu bukan cuman ngembangin diri sendiri, tapi juga dapat menciptakan relasi terhadap lingkungan kayak gitu. Kemudian jangan lupa juga untuk mencari yang aku pesenin tadi ya, kenyamanan. Itu penting banget, karena kalau misalnya teman-teman cuman ikut-ikutan arus aja nih, temennya pada organisasi, ya udah ikut organisasi aja, tapi ternyata kamu nggak nyaman di situ, kemudian kamu tidak merasa kamu cocok dengan sistem atau birokrasi yang ada di situ, tapi kamu terusin aja, itu juga tidak akan membuat dirimu berkembang. Jadi pesanku adalah untuk tetap mencari kenyamanan supaya diri sendiri itu potensinya bisa keluar, kemudian bisa lebih berkembang lagi. Ya, berarti kita juga mengejar kebermanfaatan ya dari apa yang kita ikutin ya. Oke. Nah, nggak terasa nih Mbak Diah udah di ujung percakapan kita pada pagi hari ini. Nggak terasa banget ya, mungkin bagi teman-teman masih pengen sharing-sharing lagi gitu ya, apalagi buat maba mungkin ya yang dengerin ini gitu kan, pengen aduh gimana sih caranya supaya jadi mahasiswa aktif, mungkin ngelihat di di sosial media ataupun di internet gitu ya, kalau misalkan mahasiswa tuh harus bisa berbicara, harus ini, harus itu ya kan, tapi kalian masih minder gitu. Mungkin dengan podcast ini ataupun dengan percakapan antara aku dan Mbak Diah itu bisa membuat dan membuka insight kalian lagi gitu ya. Oke, Mbak Diah, terima kasih sudah berbagi pengalamannya pada pagi hari ini. Terima kasih juga waktunya, terima kasih juga ilmunya, sharing pengalamannya. Terima kasih untuk semuanya. Sukses terus buat Mbak Diah dan sukses terus juga buat teman-teman yang udah dengerin kita berdua. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di sesi beban hidup selanjutnya.